Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi akan hadirnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi di akhir zaman telah disampaikan sekian abad yang lalu secara langsung melalui lisan yang mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan informasi ini secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Secara singkat beliau hanya menyampaikan Al-Mahdi itu akan datang di akhir zaman, dan Al-Mahdi itu adalah keturunanku yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan. Itulah informasi secara singkat dan sederhana dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seiring berkembangnya zaman dan bergulirnya informasi tentang Al-Mahdi dari masa ke masa, dan berbagai respon umat pun bermunculan beraneka ragam. Ada yang menanggapi informasi tentang Al-Mahdi ini secara sederhana, dalam arti cukup meyakini saja sesuai sabda Nabi kita. Namun ada juga kelompok-kelompok dari umat ini menanggapinya secara berlebihan, bahkan dikait-kaitkan dengan cerita-cerita legenda di daerah masing-masing. Maka tak heran ketika saya membaca komentar-komentar pada video-video kajian Imam Mahdi ini, ada yang mengaitkannya Imam Mahdi dengan Gatot Kaca, ada yang mengaitkannya dengan Prabu Siliwangi. Wah, Imam Mahdi itu keturunan Prabu Siliwangi, keturunan ini, keturunan itu, dan lain sebagainya. Ya Allah, dari mana informasi-informasi seperti itu? Bahkan ada yang sampai tingkat mengkhawatirkan, yaitu meyakini Imam Mahdi akan datang menjadi seorang nabi atau rasul. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi tidak menjanjikan dan Nabi tidak mengatakan bahwa Al-Mahdi itu seorang nabi. Justru kita wajib meyakini bahwa la nabiyya ba'dah, tidak akan ada nabi lagi yang membawa syariat baru setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa yang sama-sama dijanjikan akan kembali ke dunia ini di akhir zaman, itu bukan berarti Nabi Isa akan membawa syariat baru, apalagi membawa syariat beliau yang dulu. Tapi justru Nabi Isa akan tunduk, patuh pada syariat-syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti akan saya share juga kajian khusus tentang Nabi Isa ini. Jadi sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua, sikapilah informasi seputar Imam Mahdi ini secara bijak. Jangan berlebihan, apalagi dihubungkan dengan cerita-cerita legenda di daerah masing-masing. Jangan pula menghiraukan paranormal yang mengaku-ngaku kasyaf lah, bisa melihat dengan mata batin lah, kemudian ngasih kabar Al-Mahdi akan datang bulan ini, bulan itu, sebelum lebaran membawa THR dan baju lebaran. Apalagi sampai kepedean, sampai banyak yang berani mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kalau yang namanya Mahdi sih mungkin banyak. Bahkan kalau kita betul-betul ngefans sama Imam Mahdi, kemudian kita akan memberikan nama kepada anak kita Al-Mahdi, ya silakan saja. Akan tetapi
Mahdi tersebut jangan sampai dihubung-hubungkan dengan Mahdi yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sangat berharap ke depannya tidak ada lagi penyimpangan informasi-informasi seputar Imam Mahdi, karena semua itu hanya akan menggerogoti keimanan kita dan hanya akan menumbuhkan rasa was-was, rasa ragu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita setelah mengetahui akan hadirnya Imam Mahdi di akhir zaman adalah berusaha sekuat mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Laksanakanlah perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena orang yang akan bersedia baiat kepada Imam Mahdi dan setia kepada Imam Mahdi adalah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya kita tidak ditakdirkan bertemu dengan Imam Mahdi sekalipun, yakinlah bahwa pertemuan kita dengan Sang Pencipta itu suatu kepastian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia ini. Sahabat sekalian, semoga rahmat dan ampunan serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanya informasi benar dan akurat dari baginda kita tentang kedatangan Al-Mahdi yang sudah tercampur dengan kebatilan, bahkan tercampur dengan informasi-informasi yang keji dan menyesatkan umat, hingga mengikis kepercayaan umat terhadap informasi sesungguhnya yang datang dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya berakibat mendorong umat ini untuk sama sekali mengingkari akan kedatangan Imam Mahdi ini, atau bahkan meyakini kedatangan Imam Mahdi ini dengan keyakinan yang menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal yang mengkhawatirkan itu sesungguhnya sudah terjadi dan terbukti sudah banyak umat Islam yang meragukan akan kedatangan Imam Mahdi ini, bahkan menganggap kedatangan Imam Mahdi ini hanyalah khayalan dan dusta belaka. Dan keyakinan-keyakinan tersebut menyelisihi keyakinan yang dipegang oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang meyakini akan munculnya seorang pria dari kalangan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini dengan seadil-adilnya atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meluruskan kekeliruan informasi-informasi tentang Al-Mahdi ini serta mendapatkan titik terang, maka insya Allah saya akan menyampaikan melalui channel ini pendapat orang-orang yang mengingkari Al-Mahdi ini. Dan insya Allah akan saya sampaikan juga bagaimana cara kita menanggapi subhat-subhat seputar Imam Mahdi, dan akan saya sampaikan juga pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Mahdi ini. Dan untuk tahap awal, izinkan saya membacakan hasil kajian penulis buku ensiklopedi akhir zaman pada halaman 682 tentang alasan kelompok-kelompok yang mengingkari secara total akan kedatangan Al-Mahdi ini. Menurut penulis buku ini, bahwa orang-orang yang mengingkari kedatangan Al-Mahdi itu pada umumnya, yang pertama mungkin karena berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi orang-orang yang mengingkari Imam Mahdi itu karena kurangnya bekal pengetahuan tentang hadis.
Dan yang ketiga, mungkin juga orang-orang tersebut berasal dari pendidikan intelek kuno atau modern yang hanya menggunakan akal untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Kemungkinan yang keempat, orang-orang yang mengingkari Imam Mahdi itu bisa jadi mereka termasuk orang-orang yang terpengaruh oleh studi-studi kaum orientalis dan metode-metode mereka. Atau kemungkinan yang kelima, bisa jadi pengingkaran itu dipicu oleh reaksi terhadap apa yang mereka saksikan, yaitu berupa tercampurnya fenomena ini dengan sejumlah hayalan-hayalan dan kepalsuan-kepalsuan. Seperti tadi yang saya ceritakan, dikaitkannya dengan cerita ini, cerita itu, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada pertemuan berikutnya insya Allah saya akan bacakan pendapat tokoh-tokoh yang dianggap mengingkari kedatangan Al-Mahdi ini. Dan tokoh-tokoh yang dianggap ingkar tersebut diantaranya seorang tabi'in, bahkan pembesar tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian seorang tokoh Islam terkemuka Ibnu Khaldun dan Muhammad Ridha rahimahullahu ta'ala. Namun pertanyaan berikutnya, apakah benar tokoh-tokoh pembesar ini mereka ingkar terhadap kedatangan Imam Mahdi? Jawabannya sederhana. Bersabarlah untuk menunggu kajian-kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.